Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Dito Putro Channel yang membahas ataupun memberikan informasi yang terkait dengan dunia komputer dan juga informatika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program Turbo Pascal. Di sini kita akan membahas tentang Turbo Pascal. Kalau video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi Turbo Pascal dan juga penggunaan program dasar Hello World. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan fungsi operator. Baik itu tambah, fungsi operator itu ada berbagai macam ya, ada tambah, bagi, kali, kurang, dan juga sebagainya. Jadi video kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan fungsi operator tersebut pada Turbo Pascal. Nah, jadi sudah kita buka ya untuk Turbo Pascalnya. Kemudian kita buka buat lembar kerja baru. Lembar kerja baru disinilah kita akan melakukan untuk Turbo Pascalnya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba menghitung Turbo Pascal. Kita akan mencoba ya. Dengan pertama ada dua program nanti akan kita buat. Yang pertama itu adalah kita akan mencoba menghitung luas dari sebuah persegi panjang, dan juga kita akan mencoba untuk menghitung daripada luas segitiga. Oke ya. Nah, jadi di sini setelah kita buat seperti ini barulah kita bisa untuk membuat sebuah programnya atau sintaksnya ke dalam Turbo Pascal. Berarti di sini kita buat judulnya dulu. Program apa di sini, berarti kita luas persegi, berarti luas persegi panjang. Ingat, kalau dia terpisah seperti ini, kita harus menggunakan underscore atau garis bawah, atau bisa kita sambungkan. Tidak bisa kita gunakan spasi. Berarti selanjutnya adalah kita gunakan adalah use CRT. Kita akan penggunaan daripada si library-nya. Kemudian sebelum kita masuk, kita harus mendefinisikan sebuah variabel. Variabel di sini adalah gunanya untuk menampung nilai. Variabel di sini gunanya adalah untuk menampung nilai daripada isian yang akan kita buat pada Turbo Pascalnya. Jadi di sini variabelnya kita sebut dengan var. Jadi variabel itu banyak. Variabel itu ada real, ada text, ada integer, ada float, ada string, ada varchar, dan segala macam. Itu namanya adalah variabel. Jadi karena di sini yang kita variabelnya adalah berkaitan dengan angka, karena variabelnya berkaitan dengan angka, maka yang kita gunakan di sini adalah variabel integer. Berarti variabelnya adalah pertama itu adalah panjang, kemudian lebar, kemudian luas. Titik 2 kita buat adalah integer. Oke, seperti ini pendefinisian daripada sebuah variabel, atau bisa juga dibuat ini dienterkan. Kemudian dituliskan satu-satu, panjang, integer, lebar, integer, luas, integer, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya nanti ada 2 atau 3 dari tipe data, misalnya di sini adalah segitiga, titik 2 adalah float. Ini juga bisa. Ini yang artinya adalah lebih dari 2 tipe data yang kita gunakan. Tapi di sini kan kita hanya satu, ini kita hapuskan aja ya. Nanti kita baru penggunaan daripada si panjang, lebar, luas. Oke. Kemudian setelah kita buat variabelnya, berarti kita bisa memulainya kita buat dengan begin. Kemudian jangan lupa kita gunakan library UseCRT. CLRSCR, bukan UseCRT, CLRSCR, yang artinya adalah kita akan menghapus atau menghapus screen, kita menggunakan adalah CLRSCR atau clear screen. Nah, berarti di sini kita nanti yang akan kita buat adalah kita akan menyediakan sebuah tempat itu untuk menginputkan nilai panjangnya, kemudian tempat itu untuk menginputkan nilai lebarnya, kemudian tempat itu untuk menuliskan hasil daripada ataupun luas dari persegi panjang tersebut. Nah, berarti di sini yang harus kita buat pertama adalah bagaimana tempat untuk menginputkan
si isian panjang dan juga lebarnya. Berarti di sini adalah write. Oke. Kemudian di sini adalah kita buat masukkan nilai panjang. Titik 2 spasi. Seperti ini. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita buat adalah readLen. Kemudian kita panggilkan dia si variabelnya. Nah, di variabel sini masukkan nilai panjang, berarti di sini kita gunakan variabelnya adalah panjang. Berarti kita masukkan dia di sini adalah panjang. Titik koma juga. Kemudian yang kedua adalah write. Kemudian masukkan nilai lebar. Tetap juga sama. Kita buat readLen. Berarti di sini selanjutnya kita buat adalah lebar titik 2. Setelah input nilai panjang dan juga input nilai lebar, selanjutnya adalah kita untuk membuat proses perhitungan luas persegi panjangnya. Cara untuk menghitung luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, berarti di sini kita buatkan rumusnya adalah luas titik 2 sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, ini namanya fungsi operator. Kalau kita ingin melakukan perkalian, kita gunakan adalah bintang. Kalau kita ingin melakukan pembagian, kita gunakan adalah, nanti kita akan belajar tentang penggunaan yang ini. Untuk pembagian. Atau pemangkatan nanti kita gunakan adalah seperti ini. Sudah, nah di sini kita akan melakukan perkalian. Dalam arti adalah untuk mencari luas persegi panjang, kita akan mengalihkan panjang dikalikan dengan, dipanjang dikalikan dengan lebar. Berarti di sini langsung kita buat di situ adalah panjang bintang lebar titik koma. Kemudian setelah ini, setelah didapat, barulah kita bisa memanggil untuk hasilnya. Berarti write di sini adalah luas persegi panjang titik 1 titik atas. Kemudian di sini kita panggilkan adalah variabel ininya. Fungsi di sini adalah, ini tadi kan gunanya adalah untuk menampung. Berarti di sini menampung panjang kali lebar. Sudah dapat hasilnya, tetapi permasalahannya adalah bagaimana cara hasil tersebut untuk dipanggilkan. Nah, fungsinya ini. Jadi fungsi di sini adalah untuk memanggil atau menampilkan daripada si ini. Nah, perbedaannya antara read dan juga readLen. Kalau read seperti ini berarti sifatnya adalah input, yang artinya kita harus melakukan inputan. Sudah, kalau dia tidak ada read-nya, tidak ada read atau readLen, berarti dia langsung menampilkan. Itu perbedaannya. Di sini ada variabel, di sini juga ada variabel. Kalau dia seperti ini berarti nanti kita harus melakukan inputan. Sedangkan kalau sini berarti dia tinggal menampilkan saja. Berarti sini dan kemudian terakhir kita gunakan adalah readLen. Kemudian adalah n titik. Oke, kita jalankan ya. Kita jalankan compile. Kita buat misalnya di sini persegi. Oke. Compile filet. Kemudian di sini ada katanya identifier luas. Oke, kita cek dulu ya. Katanya luas. Oke, di sini. Ternyata di sini kita kurang untuk komanya. Ini dia. Di sini kita kurang komanya. Jadi jangan lupa ya untuk memisahkan ini. Jadi kalau berbicara kita program ini, hal sekecil itu bisa berakibat fatal. Walaupun dia hanya koma, 1 biji koma aja, itu programnya juga tidak akan bisa jalan. Oke, berarti sini coba kita jalankan lagi ya. Oke, berarti sudah berhasil. Press any compile successful, press any key. Yang artinya adalah untuk programnya itu sudah tidak ada kesalahan. Berarti jalankannya adalah seperti biasa, tekan Ctrl F9. Dan untuk menjalankannya adalah CTRL plus F9. Sudah. Berarti di sini kita jalankan ya. Kita jalankan dia. Oke, di sini inputannya adalah masukkan nilai panjang. Misalnya kita panjangnya adalah 8. Kita enter untuk proses selanjutnya. Masukkan nilai lebar misalnya 9. Berarti kita enter, maka luas persegi panjangnya adalah 72. Nah, inilah contoh daripada si program daripada luas persegi panjang menggunakan fungsi operator pada Turbo Pascal. Nah, contoh lain ya. Contoh lain di sini bagaimana cara kita untuk menghitung menggunakan fungsi operator lainnya gitu. Bagaimana cara kita untuk menghitung
daripada si fungsi operator lain. Nah, di sini ya kita buat lagi sebuah form baru lagi. Sebuah form itu nggak usah kita hapus, kita buat form baru lagi. Berarti di sini kita akan menghitung daripada luas segitiga. Program luas segitiga. Oke. Kemudian di sini sama seperti tadi, kita gunakan adalah use CRT-nya. Kemudian variabelnya apa aja? Oke, jadi untuk luas itu rumus sebelumnya kita tahu dulu alas dikalikan dengan tinggi. Berarti di sini adalah alas. Kemudian di sini adalah tinggi. Dengan tipe datanya adalah integer. Dan juga untuk luasnya kita gunakan tipe datanya adalah float. Kemudian begin mulai, baru kemudian CLRSCR. Sama seperti di write. Di sini kita tuliskan adalah masukkan nilai alas. Baru di sini adalah readline alas. Kemudian juga sama write, masukkan nilai tinggi. Kemudian readline tinggi. Kemudian di sini adalah luas. Untuk mencari luas segitiga, rumus segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Oke, alas dikalikan dengan tinggi per 2, atau bisa kita buat adalah 1/2 kalikan dengan atau bisa kita buat 0. Kita juga seperti itu ya, rumusnya alas kali tinggi per alas dikalikan dengan tinggi per 2. Nah, berarti di sini untuk mencarinya adalah setengah alas kali tinggi per 2, atau bisa kita buat adalah 1/2 kali alas kalikan dengan tinggi, atau bisa kita buat adalah 1/2 dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Sebenarnya ini sama aja, tinggal bagaimana memudah kita aja untuk proses penggunaan rumusnya. Nah, jadi di sini rumus dasarnya adalah alas kali tinggi per 2. Berarti sini adalah alas dikalikan dengan tinggi dibagikan dengan 2. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Jadi kita bisa buat alas kali tinggi per 2, atau bisa juga kita buat adalah 1/2 kali alas dikalikan dengan tinggi. Oke, kemudian setelah didapatkan untuk nilai luasnya, ini adalah untuk menampung luasnya, untuk menampung daripada si luas segitiganya. Berarti di sini kita yang terakhir adalah bagaimana cara menampilkan. Right? Di sini adalah luas segitiga. Kemudian readline, kemudian n titik. Kemudian kita compile. Kita lihat apakah segitiga. Kita lihat. Oke, ada yang salah. Float. Oh, oke, kalau float nggak bisa, berarti di sini kita gunakan adalah real. Oke, kita coba lagi. Gimana ini? Segitiga 10 baris 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sama dengannya tidak ada alas kali tinggi per 2. Oke, kita coba lagi compile-nya oke, sudah berhasil. Baru setelah berhasil kita run-kan. Misalnya kita alasnya 8, kemudian tingginya 5, maka nilai luasnya adalah di sini ada salah, read-nya belum kita buat. Untuk luasnya belum kita buat. Sini luasnya kita buat adalah luas pemanggilannya, karena dia tidak bersifat tidak langsung menampilkan. Oke, kita jalankan lagi 8, sini 5, berarti di sini adalah 2. Nah, perbedaannya adalah kalau kita gunakan integer, di sini pasti tidak bisa. Kalau di sini tipe data di sini yang untuk luas ini kita gunakan adalah integer, itu tidak bisa. Kenapa? Karena prosesnya di sini adalah ada namanya pembagian, dibagikan dengan 2. Yang artinya adalah nilainya nanti adalah 0, bisa mendapat 0, yang artinya adalah kalau bilangan integer ini, tipe data yang kita gunakan hanya menampung data yang sifatnya adalah bilangan bulat. Integer di sini kita gunakan jika data yang kita gunakan sifatnya adalah bilangan bulat. Sedangkan real di sini kita gunakan untuk menampung data yang sifatnya adalah pecahan 0,1, 0,2 dan seterusnya. Karena di sini adalah ada menggunakan bagi,
digunakan dengan bagi, berarti kemungkinan nilainya itu bisa adalah 0, berarti bisa dalam bentuk pecahan. Makanya di sini untuk tipe datanya kita gunakan adalah real. Itu mungkin saja pada video kali ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan program penggunaan fungsi operator pada Turbo Pascal. Sekiranya video ini bermanfaat, mohon untuk dilakukan share kepada teman-teman, saudara, ataupun kerabat terdekat, dan juga mohon untuk ditekan tombol subscribe-nya untuk membangun channel ini, dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terkait dengan informasi yang berkaitan dengan dunia komputer dan juga ilmu informatika.